Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kimia kita pada hari ini. Apakah siswa kami dalam keadaan sehat selalu? Ya, Ibu mengharapkan peserta didik kami sekalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu penggolongan materi. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi itu apa. Tuhan telah menciptakan materi itu menjadi dua bagian besar. Yang pertama, materi yang hidup. Misalnya ini diri kita sendiri, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang mati, misalnya udara, tanah, dan air. Nah, untuk menentukan penggolongan daripada materi tersebut, dari sudut pandang kimia, materi itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, zat tunggal, dan yang kedua adalah campuran. Yang manakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Perhatikan, yang termasuk dengan zat tunggal adalah unsur, tumbuhan, diri kita sendiri, dan coba sebutkan yang lain. Sedangkan yang merupakan campuran adalah udara, air, dan tanah. Nah, mengapa tumbuhan disebut merupakan zat tunggal? Atau mengapa tubuh kita disebut zat tunggal? Perhatikan, pada saat kita dicubit, bukan hanya kita yang merasa, bukan hanya tangan ini yang merasa sakit, tetapi kaki kita juga sakit, kepala kita juga sakit, bahkan mata kita ikut merengis. Berarti antara yang satu dengan yang lain adalah satu. Betul apa enggak? Nah, itu menandakan zat tunggal. Nah, kenapa dikatakan udara itu tidak zat tunggal? Nah, karena pada saat Anda bernapas, bukan berarti Anda itu menghirup hanya oksigen, tetapi di dalamnya ada N2, CO2, bahkan bau-bauan ibu yang ada memasak di dapur. Mereka masuk sama-sama ke dalam hidung kamu. Bukan berarti pada saat kamu bernapas, oksigen aja masuk, itu gak bisa masuk. Bukan seperti itu. Tetapi semuanya masuk ke sana. Tetapi Tuhan itu maha segala-galanya. Yang digunakan oleh tubuh kamu atau yang ditangkap oleh tubuh kamu adalah O2. Bukan berarti bau wangi yang keluar dari dapur sana merambat ke rumah, bukan berarti gak ikut kemari, ikut. Tapi jangan lupa, ada juga zat beracun yang sangat berbahaya yang dapat masuk ke dalam hidung kamu. Padahal ingat, udara itu kan tidak bisa dilihat, tapi itu merupakan campuran. Boleh dipahami? Demikian juga dengan air di sungai. Apa saja yang ada di sungai? Kemarin binatang si X mati, tidak terangkat untuk mengkubur, dibiarkan di pinggir sungai. Turun hujan. Setelah hujan turun, maka hasil pembusukan daripada binatang tersebut mengalir ke sungai. Anda berada di hilir. Apakah Anda melihat sisa-sisa daripada pembusukan binatang tersebut? Tentu saja tidak. Atau sisa-sisa garam yang dilarut dalam air tersebut Anda tidak dapat melihat. Atau abu, atau juga lumpur dan pasir.
yang sangat halus tidak dapat Anda lihat di dalam air. Maka dikatakan air itu adalah campuran. Sedangkan unsur adalah merupakan zat tunggal. Kenapa? Pernahkah Anda melihat emas? Emas yang Anda lihat itu dipakai oleh ibu. Itu bukan emas, tetapi paduan emas. Kenapa demikian? Bila emas murni dibuat menjadi anting atau menjadi kalung, itu tidak bisa. Karena apa? Karena dia tidak dapat dibentuk. Jadi apa itu yang dipakai oleh ibu? Perhiasan yang dipakai oleh ibu adalah perhiasan yang telah dipadu dengan logam lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan emas adalah aurum. Aurum. Ini aurum, atau yang dimaksud dengan unsur ini atau perhatikan ini ada sekian banyak unsur. Ini adalah salah satu tabel periodik unsur yang Anda harus tahu bahwa di sini ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, berlium, magnesium, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis daripada unsur yang ada di muka bumi ini dan yang kita pelajari dalam ilmu kimia. Nah, dengan demikian siswa kami barangkali sudah mengerti, bukan? Bahwasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan menemukan penggolongan materi. Ada dua jenis kalau dari ciptaan Allah. Yang pertama tadi apa? Makhluk hidup dan benda mati. Sedangkan ditinjau dari sudut kimia, materi itu ada dua jenis. Yang pertama adalah zat tunggal. Ini campuran. Sedangkan yang ini adalah zat tunggal. Nah, bila Anda sudah mengerti, maka Ibu minta untuk menentukan atau membuat contoh masing-masing dari contoh zat tunggal, menentukan contoh zat campuran dan zat tunggal dalam buku kamu minimal masing-masing 10, dan Ibu tunggu jawabannya di Google Classroom. Waktunya Ibu berikan 1 minggu. Oke? Untuk terakhir, semoga Anda dapat memahami video pembelajaran ini dan Anda mengerti apa yang Ibu berikan kepada Anda. Dan bila Anda kurang mengerti, hubungi Ibu melalui WA pribadi Ibu. Dan akhir kata, semoga Anda tetap sehat dan jaga kebersihan. Akhir kata, semoga bila ada perkataan Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.